Hai, selamat datang di podcast Rumah Kedua. Podcast ini diproduksi oleh Bihome. Di sini kita akan ngobrolin berbagai topik yang berhubungan dengan isu broken home. Semoga bermanfaat ya. Halo pejuang Bihome. Jadi di episode kali ini kita agak beda nih. Biasanya kita ngobrol berdua sama Kak Moko, tapi sekarang ini untuk pertama kalinya kita ada tamu nih. Mungkin buat teman-teman yang udah sering lihat karakter Mama Karo, sering nonton Battle of Receh atau denger POV mungkin. Udah ada Bang Ibob nih. Halo Bang. Halo, suara gue jelas nggak? Jelas aman. Aman ya? Oke. Jadi gitu gimana nih, Bintang, jadi semua yang gue jelasin tuh, ya begitulah. Ya, jadi kurang lebih siapa tahu bermanfaat buat teman-teman ya. Iya, oke, thank you ya Bintang ya semuanya. Baru mulai udah langsung ini nih. Oke. Sehat Bang, kabar? Alhamdulillah baik, gimana Bintang kabarnya? Ya masih cukup terkendala sih sama corona ini. Mobilitas dan lain-lain, kegiatan ya lumayan lah kena dampaknya. Lu di rumah aja nggak sih? Nah jadi kan karena gue masih kuliah, gue sebenarnya kuliah di Jakarta, cuma dari bulan Maret awal atau pertengahan tuh gue kebetulan udah balik ke Magelang karena ada urusan. Karena ada corona ya udah keterusan sampai sekarang belum balik Jakarta lagi nih. Oh, kok ngegelang toh? Aku ya cowok. Oh, wah ini, oh berarti bisa multi bahasa nih. Aneh ngono basa Jawa ae. Ora apa-apa toh podcastnya basa Jawa. Nek dhewe ora Rentok ya? apa-apa mesake sing ngrungokke soalnya. Yo kayak subtitle no. Wah, ngerkoso ya soalnya nge-record dhewe, ngedit dhewe, ngupload dhewe. Nge-subtitle dewe. Oke. Ya, itulah sedikit dari subtitle yang harus kalian baca ya. Untuk yang di Spotify berarti nggak ada subtitlenya nih. Nggak ada. Kasihan aja lo Spotify. Oke, jadi senang banget nih Biom kedatangan tamu. Mungkin sebelum masuk ke obrol-obrolan nih, kita ada rapid question dulu nih, biar kayak channelnya Helmi Yahya gitu, biar ada edukatifnya sedikit atau. Jadi ada ini biar 3 kelihatan pertanyaan. Negatif gitu. Rapid question ada. Tidak dong. Gimana. Oke, jadi gue bakal lempar 2 pertanyaan, lu pilih salah satunya aja gitu. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Pilih nulis buku atau acting? Acting. Pertanyaan kedua. Pilih penyiar atau stand up comedian? Siaran dong. Siaran dong, pakai dong nih. Oke, Iya, pertanyaan ketiga. Pilih industri kreatif atau peternakan? peternakan. Wede. Peternakan Mantap. itu butuh kreativitas. Benar-benar. Jadi gimana nih Bang? Yang Kok pertama, lo tahu sih peternakan? kita mulai dari yang pertama dulu nih. Kenapa lebih milih acting daripada nulis buku? Padahal kemarin kan sempet itu baru aja ngeluarin kan Mediocre. Sang mediocre tanpa cinta. Yoi. Itu teman-teman gue saranin lu baca deh buku itu kalau yang belum baca. Atau kalau misalkan lu mau baca online ada di ini gue taruhnya di mana ya? Bukan nulis buku, ya nulisbuku.com ininya. Nulisbuku.com, ya. Tapi ininya storyal.co. Storyal.co, ya. Gua buka semua babnya free di storyal.co. Oke, tuh buat teman-teman mungkin yang pengen baca nih tulisannya Bang Ibob kayak gimana, langsung aja ke storyal.co. Gue bukannya pengen banget dapat uang dari nulis buku, bukannya pengen banget lu cuman baca buku doang. Gue pengen lu terinspirasi dari orang yang bukan siapa-siapa tapi punya cerita. Nih, benar. Soalnya yang membedakan satu orang dengan orang lain itu cuma dari ceritanya nggak sih? Bukan dari siapa mereka. Iya, kadang gini bro. Kadang kita tuh ngerasa kita tuh bukan siapa-siapa. Gue siapa sih? Keluarga gue aja begini. Orang gak pernah nganggep gue. Di sekolah gue bukan pentolan. Pentolan bukan, juara 1 juga bukan gitu. Gue biasa-biasa aja gitu yang kayak ya di rumah gak dianggap, di sekolah juga berusaha untuk mencari perhatian dari teman-teman juga
biasa-biasa aja, eksistensi gue nggak ada, terus kayak kenapa gue harus menceritakan hidup gue? Nah, gue adalah orang yang di titik itu, tapi gue punya cerita gitu. Nah, jangan sampai lu merasa rendah diri karena keadaan lu dan akhirnya lu lupa bahwa semua orang tuh punya cerita kehidupan masing-masing yang unik dan lu punya kekuatan di cerita lu gitu. Bener banget. Siapa tahu dari karya teman-teman juga bisa jadi obat yang paling ampuh nih untuk berdamai dengan diri sendiri. Iya, karena gini, dengan gua ya, ketika gua menulis buku gua itu penuh dengan kejujuran. Mungkin nggak bagus ceritanya, mungkin nggak semenarik bagaimana-mana, tapi buat gua jujur. Nah, kadang orang banyak hidup untuk mencari uang, banyak orang hidup untuk mencari fame, banyak orang hidup untuk mencari mimpi idolanya, bukan mimpi dia kali ya, mimpi idolanya yang sudah sukses itu gitu. Tapi kadang ketika dia sendiri, dia lupa dengan kejujuran hidupnya sendiri. Benar. Nah, buku bisa membuat lu menuliskan kejujuran lu tanpa harus dijudge oleh siapa-siapa gitu. Siapa tahu nih teman-teman yang biasanya coba mengekspresikan dirinya ke temannya tapi nggak diterima, siapa tahu lewat buku lebih bisa didengarkan, lebih bisa dibaca oleh banyak orang, dan kita kadang nggak tahu nih dari tulisan kita tuh bisa berdampak positif ke siapa aja. Betul. Dan yang pastinya kalau buat gue sendiri sih, ketika gue menulis buku, gue tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Tapi itu memang yang kayak lu bilang, self therapy untuk diri gue sendiri. Gimana gue berani mengingat masa lalu. Nggak semua orang loh bisa berani mengingat masa lalunya, masa-masa rendahnya, masa-masa tingginya, untuk dia tuliskan di dalam sebuah buku. Nah, kalau lu udah berani menuliskan itu, paling tidak lu berani mendokumentasikan setiap rapuh-rapuhnya lu juga gitu. Oke, itu tadi salah satu tips ampuh di depan nih. Baru di depan kita udah langsung kasih tips nih. Wede. Nah, itulah semuanya, terima kasih. Kan udah kita closing yang kedua. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua nih Bang. Lebih milih jadi penyiar daripada stand up comedian? Wah, gini, duitnya sih gue milih stand up ya. Oke. Realistis dong, realistis. Duitnya gue milih stand up. Cuman persiapan stand up gue kan bukan kayak teman-teman stand up comedian yang mereka punya materi basic yang dimana-mana mereka udah coba gitu. Gue tuh dari 2014 gue stand up, tapi nggak lucu gitu. Jadi ketika ada callingan, gue kayak brainstorming lagi sama teman-teman gue kombut. Gue kayak misalkan waktu terakhir gue ngundang Coki, gue ngundang Wawan gitu. Kalau misalkan gue lagi ada callingan, gue bantuin gue. Jadi materi gue tuh materi eksidental gitu, yang emang buat si penontonnya pas lagi ada callingan stand up-nya gitu. Jadi gue harus menghafalkan dari A sampai Z, dan itu gue bisa sampai berak darah hari sebelumnya beneran, karena stres kan. Kalau siaran, ini adalah hidupku. Gara-gara apanya nih? Apakah gara-gara kita nggak kelihatan mukanya sama orang-orang, atau karena suka ngomongnya, atau karena apanya nih Bang? Awal gue tuh dulu training untuk menjadi penyiar di Bandung. Itu tahun awal-awal 2000 lah. 2000 kecil gitu, tahun 2000 kecil. Nah, di situ tuh gini, ketika siaran lu bisa mengungkapkan pendapat lu dengan didengar orang. Pada zaman itu radio tuh masih sangat didengar di Bandung apalagi gitu. Itu jadi kayak ikonik gitu kan. Dan lu bisa menaruhkan pemikiran lu di dalam setiap cut-cutnya itu tanpa dilihat, itu juga. Karena gini, gue tuh orang yang secure banget dengan hidup gue, tapi gue unconfident gitu. Kayak gue nggak terlalu percaya diri. Kayak kalau misalkan lu ada rame-rame orang nih, gue bukan orang yang terlalu suka ada di keramaian. Gue mendingan di pojokan gitu, yang kayak sendiri aja gitu. Kalau gue kayaknya rata-rata followers Bihom pada kayak gitu semua sih, nggak? serius.
sebagian kayak gitu sih. Misalnya mereka kan kita udah adain event beberapa kali nih gathering kumpul-kumpul bareng. Ah. Kalau di kumpul-kumpulnya tuh mereka diem semua. Cuma ketika secara personal, waduh, ember kayaknya nggak muat tuh. Karena apa ya, kalau lagi rame-rame gitu ya udahlah gitu, kayak siapakah aku ini gitu kayak gue. Tapi ketika di stage ya emang gue kerja, ya gue akan cheerful dan lain-lain. Tapi kalau lu lihat internalnya gitu, gue kayak biasa aja, nggak ada yang something special. Sesuai porsinya aja lah ya berarti. Sesuai porsinya aja. Ya. Ya, tapi meskipun gitu, stand up, penyiar, dan buku tadi adalah beberapa milestone yang penting yang membuat Bang Ibob sampai sekarang ini jadi kayak gini nih. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Lebih milih peternakan? Ada apa nih dengan peternakan, Bang? Oh, 6 tahun gue kuliah peternakan, cuy. Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Widih, Waduh. mantap. Respect. Gue 6 tahun gue kuliah peternakan, jadi kayak yang awalnya gue cuman biasa-biasa aja, terus akhirnya gue belajar mengenai industrinya. Peternakan tuh industri besar loh, selama orang-orang semuanya tidak menjadi vegetarian ya, gitu. Selagi orang masih makan daging, itu menjadi sebuah bisnis yang besar. Jadi karena lu mau kalau mau bisnis kreatif, entertainment gitu kan, lu ada batasnya gitu kan. Tapi kalau lu punya farm, lu punya range kayak gitu, lu bisa atur itu semua gitu. Ya lu cuman akan hilang kalau sapi lu pada hilang semua aja gitu. Kebutuhan dasar lah ya. Iya, saya suka sapi. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu nih, Bihum sempat live Instagram bareng nih sama Bang Ibob di Revolusi Mental. Kita waktu itu ngomongin judulnya apa tuh? Apa ya? Yang sama Moko ya? Iya, sama Kamoko. Profiling kayaknya deh. Kalau nggak salah ngomongin teman curhat anak broken home itu kalau nggak salah tuh. Oh iya. Iya, teman curhat anak broken home ya. Iya. Nah, ini jadi semuanya broken home memang yang dengerin. Kalau sejauh ini sih iya ya. tapi pernah nih ada di satu komentar kalau nggak salah di podcast kita juga di YouTube, ada yang komen kalau ternyata ada juga nih orang-orang yang mulai berani ngomongin tentang rumah dan tentang broken home, dan kayaknya itu dari sudut pandang orang yang nggak broken home tapi pengen tahu sebenarnya apa sih yang ada di pikiran sama orang-orang yang broken home gitu. Ada sih sesekali dua kali orang-orang yang kayak gitu yang pengen tahu. Iya. Gue broken home tuh kalau kasihan tuh pas lagi karantina di rumah, cuy. Apa yang kau harapkan dari rumah ketika rumah itu tidak menjadi sebuah pengharapan gitu. Waktu teman-teman lu, wah asik kumpul bersama keluarga, tai kau, gitu kan lu langsung. Iya bener banget, kemarin tuh banyak banget yang sebenarnya pengen melarikan diri dari rumah dalam tanda kutip, dipaksa di dalam rumah tuh stresnya nggak main-main sih. Sekarang gini, rata-rata temen gua ya, gua tuh tidak pernah membedakan temen gua, either lu broken home, either lu apapun yang terjadi di dalam hidup lu, gua tuh nggak pernah membedakan temen gua, karena itu temen gua banyak cerita-cerita aja gitu kan. Nah yang paling kasihan adalah waktu lu di rumah, waktu lu berada di luar bersama dengan teman-teman lu untuk menghindari rumah, itu hampir setiap hari. Ada teman gua, orang kaya, kerjaannya party, sebenarnya itu hanya untuk menghindari rumah, cuy. Lah sekarang, nggak ada temen lu party, dan yang ada lu di rumah, sementara itu yang lu hindarin tiap hari gitu. Kayak buat gue sih, gila, lu itu sih stres banget sih, cuman ya bagaimana namanya lu hidup dan pemerintah harus nyuruh lu hidup di rumah kan. Ya hitung-hitung buat ngelatih skill adaptasi kita lah. Survival lah, biar kita bisa bertahan hidup. Survival mode. Orang biasanya kalau keluar rumah biasanya diingetin, hati-hati ya nak,
di luar rumah, nanti banyak orang jahat. Ini lu ketika lu masuk rumah, tidak, di sini semua kumpulannya. Ya, ya, ya. Menarik banget sih sebenarnya sudut pandang kemarin ini, kayak kita terpaksa di penjara lah dalam tanda kutip gitu. Nah, cuma Iya. sebelum masuk ke lebih dalam ke tentang ini nih, dari live Instagram kemarin ini kan kita sempat ngobrol-ngobrol tentang anak broken home dan apa aja yang mereka alami. Ada nggak sih beberapa hal atau sudut pandang, insight baru yang Bang Ibob baru dapetin setelah live Instagram waktu itu? Gua baru tahu kalau broken home itu ada komunitasnya. Oh gitu, teman-teman gue suruh aja masuk sini, biom aja, suruh biom semua. Ya, 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 ya. Oke, jadi itu salah satu pengetahuan yang paling penting dan satu-satunya sepertinya ya. Penting dan satu-satunya. Yang bikin gue amazed, hah? Kenapa saya tidak ada di sini? Gitu. Gue tuh berada di dalam keluarga yang sekarang sih bokap gue udah nggak ada ya gitu. Iya. Jadi nyokap gue dan bokap gue, puji Tuhan, menikah sampai maut memisahkan gitu. Oke. Tapi dulu ketika gue kecil dan sampai gue sekitar remaja gitu, gue hidup dengan orang tua gue, ayah gue, tipe-tipe bapak-bapak Sumatera Utara. Ngerti nggak? Gimana tuh? Tipe-tipe bapak-bapak orang Medan yang keras. Dia jaksa. Waduh. Dulu sebelum dia kuliah, dia itu preman di Kabanjahe Medan, naik truk gitu. Jadi kalau dia nggak kuliah hukum, udah dia hidupnya jadi preman gitu. Nah, sudut pandangnya lengkap tuh. Sudut pandangnya lengkap tuh. Jadi dan dia adalah tipe-tipe yang keras dan menyuruh anaknya untuk disiplin, berantem dengan nyokap gua, berantem fisik. Itu sesuatu yang tidak baik loh di rumah loh. Ketika lu melihat orang tua lu berantem fisik karena tidak punya uang. Oke. Itu buat gua kayak gue bisa nangis sendiri ketika ngelihat kejadian itu gitu. Kenapa sih orang tua gue harus kayak gini gitu? Dan orang tua gue tuh dulu tipe yang abis berantem tuh bisa nggak omongan, terus via gue gitu. Bahkan untuk matiin lampu atau ngidupin lampu sore aja tuh via gue gitu. Itu jadi buat gue keadaan SD, SMP tuh bukan rumah idaman ketika mereka lagi berantem. Kalau kata-kata cerai itu udah dari zaman gua kecil sampai bokap. Iya enggak sih? Ketika bokap udah lebih tua, setelah pensiun beliau lebih wise gitu. Tapi kata-kata cerai itu sepanjang jalan kenangan itu selalu ada, cuman ya puji Tuhan nggak terjadi gitu. Oke, berarti lebih ke kayak pelampiasannya aja gitu lewat kata-kata. Iya, abis itu nggak omongan tuh. Ya mungkin mereka kan takut dengan adanya judgement sosial, keluarga, kantor. Mungkin kan banyak yang kayak gitu, tapi orang tua tidak terlihat terpisah, tapi selalu bertempur di dalam gitu. Iya. Bahkan di dalam suasana ceria, tiba-tiba ada momen berantemnya dan akhirnya gue langsung cabut gitu. Nah itu yang gue alamin ketika itu. Tapi ya syukurnya sampai sekarang sih aman-aman aja sih. Nah kalau definisi broken home sendiri nih, sejauh yang Bang Ibob tahu, apa nih Bang menurut lo? Broken home ya, kalau secara umum ya orang tua berpisah atau bercerai secara hukum. Itu menurut definisi umum kalau buat gua ya. Tapi kalau definisi personal, buat gua ketika rumah bukanlah sesuatu yang bukan menjadi tempat utama untuk lu mau pulang, menurut gue itu adalah broken home.
tempat untuk pulang ya berarti concernnya di sini. Iya. Menurut gue rumah adalah tempat yang lu rindukan untuk lu selalu pulang. Sedangkan banyak banget orang-orang yang mungkin keluarganya secara status orang tuanya nggak bercerai tapi mereka males banget berada di rumah gitu. Itu buat gue pribadi, gue berarti gue pikir-pikir. Jadi setelah ngobrol sama kok gue jadi berpikir gitu. Sekarang sih gue udah sangat berdamai dengan kehidupan gue. Nyokap gue baik banget, keluarga gue baik banget, semuanya hidup dengan damai. Even waktu bokap masih ada tuh tidak terjadi pertengkaran gitu. Oh, semenjak adik gue. Jadi gue sama adik gue tuh beda 13 tahun. 13 tahun. Oke. Jadi gue anak pertama cowok, abang gue anak kedua cowok. Gue beda 2 tahun sama abang gue. Setelah itu adik gue 13 tahun kemudian ada cewek. Nah, setelah ada adik gue, bokap jadi lebih mereda. Oke. Gitu. Cukup panjang ya berarti, kurang lebih 13 tahun ya berarti. Nah, itulah masa-masa di mana seharusnya gue merasakan menjadi anak bungsu, tapi tidak ada tanda-tandanya. Yang kata orang anak bungsu disayang, atau apalah kayak gitu kan. Gue nggak melihat tanda-tanda itu karena yang gue lihat adalah bokap nyokap gue tuh sering berantem, sampai pukul-pukulan, sampai lempar-lemparan piring yang kayak gitu. Jadi fisik. Ya, tipe-tipe keluarga dari Sumatera Utara lah, dari Medan gitu. Berarti bukan tanda-tanda, mungkin waktu itu tanda-tanda sebagai, wah kayaknya nggak bakal jadi anak bungsu nih. Mungkin itu adalah sebuah firasat. Oke. Berarti kalau mungkin dari gue dan pengalaman Kak Moko, kita kan beberapa kali ngobrol sama psikolog juga. Jadi kalau secara definisi sendiri gitu, broken home itu sebuah kondisi di mana orang di dalam satu keluarga itu ada yang tidak menjalankan fungsi dengan semestinya. Entah dari ayah, ibu, adik, anak, kakak. Jadi kayak masing-masing itu punya peran penting dalam keutuhan suatu keluarga. Bahkan kan kita bilangnya itu broken home, bukan broken house. Kalau broken house kita bedah rumah dong. Iya, betul. Nah, kalau broken home kan di sini lebih ke kata sifat yang lo bilang tadi, tempat untuk pulang. Jadi ketika teman-teman nih ngerasa rumah nggak jadi tempat yang nyaman untuk pulang, nggak dapat kasih sayang di situ, ya mungkin kalian salah satu dari kita bihome.id gitu. Ya. Oke, nah terus dari pengalaman lu sendiri nih Bang, kan tadi lu sempat mention kalau di lingkungan sekitar lu tuh ada beberapa secara apa yang mereka rasain gitu. Mereka sering nggak sih kayak coba cerita-cerita tentang pengalaman mereka ke lu? Ada yang beberapa yang tergantung kedekatan sih. Jadi kalau kayak di lingkungan kerja sih gue tahu banyak yang kehidupan keluarganya nggak oke. Tapi kan ya sebatas kerja aja, jadi nggak ada sesuatu yang bisa lu ceritain dengan detail kan gitu. Tapi ada beberapa teman-teman dekat gue yang dia bermasalah dengan orang tuanya, ada yang cerita sama gue, ada juga gitu. Sejauh yang lu lihat, masalah mereka itu berpengaruh ke performa mereka di kehidupan sosial atau enggak Bang? Kalau yang temen gue terakhir, karena gue ada satu komunitas yang jadi komunitas di gereja itu kelompok kecil yang namanya kayak tempat kita curhat-curhatan kayak gitu. Nah di situ ada beberapa yang broken home, yang dia mau cerita mengenai keluarganya. Jadi kita adalah orang yang nampung untuk cerita itu juga gitu. Jadi bukan orang yang ngejudge karena kehidupannya juga jelek juga gitu. Tapi dengan adanya komunitas itu, teman gue itu jadi merasa ini adalah second home-nya dia, family-nya dia, untuk dia bisa cerita mengenai keadaan yang di rumah sebenarnya. Jadi itu jadi kekuatan buat dia gitu.
Itu kalau yang di komunitas itu. Tapi kalau teman-teman yang di luar itu, sejauh ini ya mereka cuma tahu sama tahu aja gitu. Jadi kayak ya udah, lu tahu keadaan keluarganya begini, tapi gua personally bukan orang yang mau kepo banget dengan kehidupan keluarga lu gitu. Tapi kadang dia cerita kayak gini keluarganya. Oh ya udah, gitu aja. Untuk kelompok kecil yang di gereja tadi itu sejak dulu banget atau baru belakangan ini? Gua mulai, gue sejak 2012 lah gue di situ ya, 2011 kali gue di situ. Dan gue menemukan tempat yang nyaman untuk cerita tanpa dijudge aja gitu. Dan gini, jadi di dunia entertainment juga ada satu teman kita yang namanya Yosi Mokalu, kalau lo tahu. Nah, dia juga orang yang concern dengan itu gitu. Dengan yang penting lu, karena teman-teman artis ini kan banyak yang kehidupan rumah tangganya tidak sebaik yang kita pikirkan. Gitu. Nah, daripada lu salah dapat masukan, dia bilang daripada lu salah curhat, mendingan lu join bareng sama kita. Nah, namanya Good Friends Community. Good Friends Community. Jadi di Good Friends itu awalnya memang teman-teman yang Kristen doang. Ya, tapi menampung beberapa banyak orang yang bermasalah, karena orang-orang Kristen juga banyak yang 15 tahun nggak ke gereja, yang 20 tahun nggak ke gereja gitu. Cuman dia nyaman di Good Friends karena gue bisa share yang gue nggak bisa share di tempat lain gitu. Nah, setelah itu Yosi tuh orang yang willing untuk datang ke tempat teman-teman kita yang kita lihat kayaknya ini udah mulai retak nih gitu rumah tangganya. Terus dia tuh sama istrinya tuh mau tuh datang ke rumah teman kita tuh, lu jangan dong, lu ingat anak lu ingat keluarga lu, bla 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 bla. Dia tuh orang yang mau tuh datang ke rumah teman kita kayak gitu. Tiba-tiba minggu depan ada di berita cerai juga gitu. Tapi ya paling enggak kita sudah melakukan effort itu dengan memberikan sebuah wadah supaya teman-teman bisa dapat masukan yang oke gitu sih. Nah, itu juga termasuk yang mau gue tanya nih. Cara kalian untuk mendengarkan dan respon curhatan dengan topik broken home ini kayak gimana sih Bang? Apakah emang ada yang ngajarin atau ya sesuai insting aja gitu? Gini, kalau buat gue sendiri, acceptance itu adalah hak semua orang. Gitu. Yeah. Jadi semua orang punya hak untuk bisa diterima. Semua orang berhak untuk bisa berteman. Nah, masalahnya yang membuat lu tidak bisa berteman adalah stigma, social judgment. Ketika lu tahu dia broken home, beberapa poin-poin di dalam kehidupan seorang manusia udah mulai lu taruh di dia tuh. Oh, berarti dia orangnya keras kepala. Oh, berarti orangnya nggak bisa dibilangin. Oh, berarti begini. Oh, berarti begini. Oh, berarti ada kecenderungan untuk memakai narkoba. Oh, ada kecenderungan untuk melakukan penyimpangan seksual. Padahal itu kan keputusan dari seseorang. Yes. Gitu. Nggak bisa diglorifikasi lah, generalisir. Nggak bisa. Karena social judgment itu datangnya dari eksternal orang. Nah, jangan sampai social judgment itu membentuk pemikiran orang yang dihakimi dan akhirnya dia menjadi seperti apa yang dijudge oleh orang lain gitu. Ya. Nah, itu yang gue tidak setuju sih. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang curhat ke gue, ya gue cuma dengerin. Gue tuh no solution. No solution person. Lu mau cerita ya udah cerita aja. Kalau lu mau denger solusinya, ya mungkin gue bisa kasih tahu pemikiran gue. Gue kan bukan dokter, gue bukan psikolog, gue bukan pendeta, gue bukan ustadz. Gue cuman temen yang bisa kasih tahu lu sesuai dengan pemikiran gue. Kalau lu mau dengar, kalau enggak,
it's okay, gue dengerin lu aja nggak masalah. Buat gue sih kayak gitu. Itu udah cukup baik sih sebenarnya. Jadi di Biom sendiri kan kita emang lagi ngembangin layanan curhat online gitu. Dan kita emang rekrut beberapa teman-teman yang emang jurusan psikolog sama konseling, bimbingan konseling. Kita kasih mereka training nih sama profesional dari psikiater, dari psikolog yang jam terbangnya udah tinggi lah. Selama gue ngikutin proses mereka training itu, gue justru semakin ngerasa kalau wah anjir, ternyata dengerin curhatan orang, ngerespon, kasih pendapat, bahkan solusi itu bukan pekerjaan yang gampang loh. Kayak banyak hal-hal yang sebaiknya nggak kita lakukan dan dampaknya tuh bisa berbahaya untuk si orang yang lagi curhat. Iya. Dan gue baru tahu sih itu. Gue tuh dulu ya, waktu kuliah, bukan sebelum kuliah, pilihan pertama gue tuh psikologi. Pilihan kedua gue psikologi, pilihan ketiga gue peternakan. Nah, gue masuknya di pilihan ketiga nih. Tahun kedua, gue ikutan lagi IPC kalau dulu, kalau lu tahu. Campuran kan. Nah, tiga-tiganya gue pilih psikologi. Kan 3 tahun kan tuh, maksimal kan dulu. Tahun ketiga gue coba lagi, bro. Tiga-tiganya psikologi gue pilih. Enggak masuk. Emang jatah gue di peternakan, psikologi ternak gue. Mempelajari psikologi daging yang udah seminggu sama 2 minggu, bedanya gimana gitu ya. Bagaimana kesedihan mereka ketika mereka dibiarkan gitu. Apa sih? Gue tuh gini, karena gue suka pemeranan. Gue suka acting. Gue ada di panggung sejak gue SMA. Gue bisa paling tidak menerima keadaan gue itu ketika gue belajar pemeranan. Dan gue bisa paling nggak menghandle rasa ya. Iya kan? Jadi dari sebuah kejadian di dalam ruang dan waktu itu akan menghasilkan rasa kan. Nah, kalau lu nggak bisa kontrol the next step-nya, itu akan lu bawa terus gitu. Tapi kalau lu deal dengan rasa itu, maka lu tidak akan pernah mencoba untuk melupakan rasa itu, tapi lu akan mengkontrol rasa itu. Contohnya, misalkan gini, lu punya sebuah masa lalu yang kelam. Dengan pacar kah, dengan orang tua kah, dengan teman. Lu punya masa lalu yang kelam. Lu berusaha untuk melupakan. Nah, gak mungkin bisa sih. Iya, right. Hal yang berusaha lu lupakan, lu harus ingat. Makin. Yes. Karena lu harus ingat apa yang lu mau lupakan gitu loh. Yeah. Itu hal yang tidak pernah terjadi. Yang ada adalah lu harus menerima rasa itu. Dan itu memperkaya hidup lu. Gimana rasanya ditinggal sama pacar lagi sayang-sayangnya gitu kan. Gimana rasanya ketika melihat orang tua yang tidak mempedulikan kita padahal kita ada selalu di rumah setiap hari. Bagaimana rasanya ketika orang tua hanya melihat kita dengan rupiah yang mereka kasih. Gitu. Nah, ketika kita deal dengan rasa itu memperkaya hidup gue. Jadi ketika gue acting, gue akan mengeluarkan, Bob, ini sedih ya, gitu. Nah, gue akan tahu titik sedih mana yang gue keluarkan. Karena gue punya banyak rasa sedih nih. Gitu. Jadi kayak lu punya kotak-kotak atau kolam-kolam dari emosi-emosi itu ya? Iya. Dan itu memperkaya gue di dalam pemeranan. Jadi, semakin banyak lu punya rasa, either lu bahagia, either lu senang, bahagia, either lu sedih, kaget, takut, gitu kan. Ketakutan di titik mana ketakutannya? Kan kayak gitu kan. Takut sama setan beda sama takut ditinggal pacar. Tapi kan sama-sama takut kan tuh. Gitu. Nah, kalau lu nggak pernah punya pengalaman di titik itu, lu akan sulit untuk membedakan setiap rasa. Nah, gue bersyukurnya di dalam pemeranan gue melihat itu. Jadi gue melihat, gue akan berdamai dengan semua rasa yang pernah gue alami.
dan gue melihat itu memperkaya hidup gue sampai hari ini. Berarti untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman unik lah ya, atau berbeda dengan yang lainnya, itu sebenarnya bisa jadi petunjuk hidup atau apa ya, bisa jadi salah satu rasa-rasa yang bisa memperkaya diri kita gitu ya. Betul. Nah, gini, tapi menurut gue jangan berhenti di satu rasa. Itu namanya dendam. Gitu. Dendam ini sangat bahaya. Kenapa? Karena akan merusak perjalanan hidup lu. Ketika seharusnya lu senang, lu tidak menikmati itu. Gitu. Ketika lu seharusnya punya rasa yang berbeda, lu tidak menikmati itu karena yang lu pegang rasa ini terus gitu. Tapi by the time ketika misalkan ada momennya gitu, ada waktu ketika lu harusnya sedih, jangan lu pungkiri, ya sedihlah karena pada saat orang ditinggal memang sudah waktunya sedih gitu. Ya. Tapi akan ada waktu di mana lu merasakan hal yang berbeda dengan waktu dan tempat yang berbeda lagi kan, dengan kejadian yang berbeda. Nah, jangan bawa peristiwa lama, rasa di dalam peristiwa lama kepada sebuah peristiwa baru. Karena respon lu akan menjadi tidak baik. Bias namanya. Benar banget sih. Ya, ini jadi belajar acting ya kalau gitu ya. Berarti lu belajar seni pemeranan ini dan belajar untuk mengelola emosi itu dari SMA ya? Iya, gue dari SMA. Gue suka itu dari SMA karena gue kan bukan orang yang percaya diri kan. Gue tuh dulu mulut gue tuh bau banget cuy. SMP, SMA tuh mulut gue tuh bau banget. Sekarang enggak ya, jadi lu nggak usah merasa. Lu tahu gak sih orang yang tidak percaya diri dengan dirinya ketika remaja, itu akan susah berkomunikasi dengan teman yang lain, dan dia berusaha membuat sebuah identitas dirinya, di mana ketika identitas itu mulai disenggol aja dikit sama temennya, akan langsung defense gitu. Jadi gue akan merasa orang yang merasa sangat ofensif ketika gue direndahkan, ketika gue dibilang bodoh, bau gitu. Gue akan sangat bisa berantem dengan teman gue tuh kalau kayak gitu tuh. Karena ada harga diri yang harus gue pegang ketika itu. Nah, pemeranan ada tiga olah. Ada 3 jenis olah di dalam pemeranan. Olah tubuh, olah ekspresi, dan olah rasa atau olah sukma namanya. Kalau di dalam teater tradisional ya, gue nggak tahu bahasa Inggrisnya ada sih. Nah, di dalam olah rasa ini, gue bisa mengeluarkan semua rasa. Jadi ketika itu gue ada yang namanya meditasi, konsentrasi, dan berimajinasi untuk mengambil rasa gitu. Bayangkan, nah kayak gitu tuh latihannya tuh. Bayangkan kamu sedang berada di sini bersama dengan orang yang kamu benci. Silakan, apa yang bisa kamu katakan ketika kamu harus memaki dia. Wah, di situ tuh gue bisa mengeluarkan itu. Terus akhirnya kamu berada di tempat yang indah bersama dengan orang yang kamu sayangi. Apa yang akan kamu... Nah, di situ tuh di dalam satu kali konsentrasi dan satu kali meditasi itu gue bisa mengolah berbagai rasa gitu dari pengalaman, dan itu yang buat gue bisa teriak, nggak ada yang bilang mulut gue bau waktu itu gitu. Nah, di situ gue mulai melihat panggung adalah hidup gue dulu gitu, karena orang teater semuanya bau, teater gue ya. Teater gue jadi sama rata semuanya, tidak ada yang beda. Nggak, Deng. Ntar gue dimarahin lagi sama orang teater. Nggak. Itu jadi gue merasa gue diterima, itu aja. Nah, ketika gue merasa diterima, gue merasa hidup gue, akhirnya gue bisa mengolah semuanya, dan di situ gue banyak banget belajar dari panggung. Paling nggak itu menyelamatkan lu dari dari perasaan kesendirian gitulah. Bukan kadang itu kan beda antara menyendiri
dan loneliness sama ada yang perasaan sendiri dan kita menyendiri gitu. Oh iya banget. Gua tuh dulu ya saking tidak percaya dirinya karena mulut gua bisa nangis sendiri malam-malam menyesali hidup gua. Lu tahu nggak sih orang yang masa remajanya tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain karena dia tidak percaya dengan bau. Kalau mulut lu bau, dulu nggak ada HP. Aduh, ketahuan kan gua kapan SMA-nya. Maksudnya, lu nggak ada sih HP, cuman tidak semasif yang sekarang kan gitu. Biar ketahuan masih. Terus jadi kayak gua nggak tahu lagi gua harus berkomunikasi bagaimana mengekspresikan hidup gua. Nah dari situ gua ngerokok dulu. Jadi gua tuh mulai ngerokok tuh SMP kelas 3 kayaknya. SMP kelas 2, kelas 3. Kelas 3 aktifnya gue SMA lah gitu. Bukan karena gue pengen ngerokok, bukan karena gue pengen keren-kerenan, tapi karena gue nggak mau bau mulut aja. Gue mendingan bau rokok, yang jelas-jelas semua orang banyak mulutnya bau rokok, daripada gue bau jigong gitu. Itu yang bikin gue ya nggak menerima hidup gue waktu itu. Tapi setidaknya lu sempat aktif mencari lingkungan yang membuat lu nggak merasa sendirian gitu ya. Teater membuat gue tidak merasa sendiri. Karena gue nggak ngerti. Jiwa orang kan beda-beda ya. Iya. Gue ngerasa pas dapet klik aja gitu dengan teater, dan di dalam kesendirian gue bisa mengolah rasa. Kadang itu yang sulit gitu loh. Ya. Lu bisa senang bersama dengan teman-teman, lu bisa berada di dalam sebuah party, lu bisa berada di mall dengan teman-teman lu yang ketawa-ketawa, tapi kesepian itu nggak bisa bohong. Parah. Iya kan? Iya. Lu bisa berada di tengah keramaian, tapi sepi tetap yang anjing gitu loh. Iya. Yang kayak, fuck, ini kenapa gua nggak apa sih gitu, yang kayak lu nggak bisa menemukan itu yang bikin lu akhirnya sendiri gitu kan. Rasa itu menerima kesendirian. Kalau buat gua, rasa sendiri dinikmati ketika sendiri. Kalau lu orang yang kesepian, kenapa nggak lu jujur kepada diri lu? Iya. Ya udah, inilah rasanya sepi. Just take it. Kasih badan lu, kasih pikiran lu. Kadang tuh kita ngelawan, bro. Parah. Ngelawan kesepian dengan dengerin musik lah, dengan anything lah, nggak bisa hilang. Kecuali kan di dalam pemeranan tuh rumusnya tuh kan menerima rasa. Itu emang rumusnya ya? Iya, menerima rasa. Selagi lu masih deny dengan rasa itu, lu nggak bisa merasakan. Iya. Karena lu berusaha masuk di dalam dimensi rasa yang lain gitu loh. Iya. Kita masih ikut arusnya lah, ibaratnya kita belum bisa kendaliin arahnya. Betul. Sama kayak lu di sungai, misalkan kalau lu main rafting atau apa ya kan, lu harus, tapi di momen-momen tertentu ketika ada batu, lu akan tahu bagaimana mengendalikannya gitu loh. Ya. Tapi kalau dari awal lu sudah berusaha untuk melawan rasa itu, ada dua hal yang terjadi. Rasa yang lu inginkan tidak pernah tercapai, rasa yang ada tetap terus di situ gitu loh. Yes. Dan jadi, yang bahaya kalau misal kita pakai contoh rafting tadi, kayak banyak orang yang mereka pengen bisa melewati batu itu tapi masih denial kalau ada batu di situ gitu. Iya, itu yang paling bahaya, bro. Parah. Lu mati karena batu gitu. Iya. Kenapa lu nggak jujur aja bahwa ada batu banyak loh? Tapi itu bukannya nggak bisa dihindarin. Karena kalau air masih bisa jalan, mudah-mudahan lu masih punya jalan gitu loh.
Kan lu tinggal belajar aja. Nah, itu butuhnya psikolog, butuhnya psikiater, butuhnya orang-orang yang bisa jadi mentor misalkan kayak gitu. Untuk ngasih tahu, oke, mungkin mereka belajar bebatuan, belajar arus, untuk bagaimana lu nggak terkena dengan batu itu. Tapi kalau lu nggak jujur sama mereka mengenai kondisi geografis lu, misalkan kayak gitu ya, Iya. siapa yang bisa ngasih tahu lu? Dan akhirnya lu meraba-raba sendiri kan? Bisa nggak lu meraba-raba sendiri akhirnya lu keluar dari arus itu? Bisa. Cuman mungkin kaki lu bengkak waktu keluar. Mungkin pinggang lu keceklek. Syarat Ya dan terima ketentuan bersih. berlaku lah. Iya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya terima bersih aja gitu. Gitu sih. Ya. Tapi Seneng itu nggak lu bener jadinya banget sama sih. pemeranan? Ini kita lagi ikut kelas MLM guys. Jadi buat teman-teman yang mau join, kita besok bisa dapat kapal pesiar ya. Itu yang gue janjikan. Jadi ini kita produknya adalah krim malam. Krim Apa malam tapi sih? cuma malam Jumat ya kalau nggak salah ya. Iya, malam Jumat dan itu krimnya dipakai putih untuk di luar rumah. Anjing. Kacau. Oke. Tapi ini ya, terkait yang tadi nih kan masalah denial. Jadi kalau di keilmuan psikologis itu sebenarnya ada emang ada namanya tahap apa ya? Stage of grief lah. Jadi emang Hmm. ada 5 fase. Kita tuh dengan pengalaman kita pasti merasakan satu denial, kedua kita merasa anger, merasa marah dengan pengalaman itu. Setelah itu kita bergaining atau kita menawar sama pengalaman kita kayak, aduh seandainya dulu kayak gini, what if lah, what if gini, what if gitu. Baru setelah itu kita mungkin merasa depresi dengan pengalaman itu, dan yang terakhir kita baru bisa menerima pengalaman itu. Nah, tiap orang tuh bisa berbeda urutannya atau bisa berbeda fasenya, bahkan tiap fase itu lama waktunya itu bisa beda-beda, tergantung gimana mereka menyikapi. Nah, mungkin kalau dari Bang Ibob tadi dengan menyikapi melalui olah rasa di dunia peran itu bisa jadi salah satu cara yang efektif sih. Buat gue iya, karena kan ini kan gue nggak bisa bilang ini berlaku umum kan gitu. Buat gue itu sangat membantu hidup gue sampai hari ini. Kalau lu bilang mengenai belief system ya, buat gue gini, satu, gue nggak tahu ya kalau orang-orang yang beragama ya, maksudnya gue sangat respect kepada orang-orang yang beragama gitu. Cuman gue bisa dibilang orang yang tidak terlalu percaya dengan agama gitu. Okay. Gue boleh nggak ngomong kayak gitu di sini? Nggak apa-apa. Biar teman-teman juga terbiasa dengan sudut pandang yang berbeda. Iya. Jadi gue bukan berbicara agama di sini ya. Tapi gue percaya kepada yang namanya Tuhan. Okay. Gitu. Gue percaya dengan apa yang gue diajarkan. Gue percaya dengan yang namanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau gue, either lo mau bilang gue Kristen atau apapun, itu urusan orang yang memberikan label ya. Nah, sekarang gini, kalau kita berbicara, gue dari sudut pandang pemeranan ya ini ya. Kalau lu tahu ada aktor yang namanya Heath Ledger. Joker. Oke. Yang meninggal. Karena peran Jokernya. Ya kan? Kenapa? Karena di dalam pemeranan, gue percaya yang ada yang namanya ini, jiwa itu sikap itu attitude. Ini teori psikologi juga sih. Ada yang namanya behavior. Oke. Gitu. Nah, ketika gue misalkan memindahkan sebuah barang, gue memindahkan HP misalkan kayak gitu ya, ke sini, ke sebuah meja gitu, itu bukan memindahkan HP-nya yang harus dilihat di dalam sebuah peran, tapi motivasi dia memindahkan HP. Jadi bukan behaviornya yang kita observe, tapi attitude-nya.
the why is more important than the what. Celah. Itu guru gue banget tuh, masih ingat kan gue pelajarannya tuh. Karena di dalam pemeranan, dalam meneliti observasi sebuah tokoh, the why is more important than the what. Gitu. Jadi ketika Heath Ledger masuk ke dalam why-nya si Joker, dia mengurung diri, dia mengambil sisi rasa gelapnya itu, dan kelihatannya keren banget nggak? Lu lihat Heath Ledger ketika jadi Joker, keren banget. Darknya Joker itu dapat banget. Cuman masalahnya ketika lu nggak punya belief system terhadap diri lu yang awal siapa, akan susah kembali, bro. Iya. Gua nih yang mana gitu? Kayak gue pergi jauh, terus fuck, titik halaman gue tadi mana ya gitu. Kayak lu nggak tahu di mana. Akhirnya ketika lu datang ke, karena di Hollywood itu 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah itu biasanya didampingi oleh psikiater atau psikiater atau psikolog ya, psikolog mungkin lah. Dia nggak perlu obat kan mungkin ya. Dia akan didampingi oleh psikolog 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah. Itu aja Heath Ledger masih nggak bisa kembali kepada dirinya sendiri. Gitu. Karena belief system terhadap diri lu itu dan penerimaan terhadap diri lu yang sebelumnya. Karena kan menurut gua ketika lu punya belief system yang kuat, lu harus tahu siapa yang lu percaya kan. Dengan tahu siapa yang lu percaya, lu berarti harus mendescribe siapa lu. Gitu. Lu harus kenal halaman rumah lu yang mana. Ya kan, jalan supaya lu tahu jalan menuju rumah dan lu bisa tunjuk itu rumah gua ketika gua kembali gitu. Nah, Jim Carrey berada yang di titik hampir sama. Lu tahu Jim Carrey dong? Iya, tahu. Hari ini Jim Carrey itu kerjanya apa? Meditasi doang, bro. Jadi kenapa waktu di salah satu red carpet Jim Carrey ditanya, Jim Carrey, gimana cara kamu untuk menghandle setiap kesuksesan yang kamu punya sampai hari ini? Gitu ditanya sama yang wawancara. Dia jawab, who's Jim Carrey? Dia bilang kayak gitu. Kasihan sih itu yang interview. Enggak. Ya kayak ya lu kayak gitu kan gitu. Ya, Jim Carrey hanyalah sebuah peran, dia bilang kayak gitu. Yang kebetulan saya jalani setiap hari. Karakter sebagai Jim Carrey itu saya jalani setiap hari, dia bilang. Tapi at the end, gue harus masuk kepada siapa yang gue percaya, apa yang tidak kelihatan. Karena dari situ semuanya bersumber. Karena semua bersumber dari apa yang lu percaya. Nah, kenapa kembali lagi gue tidak percaya kepada pengelompokan agama yang banyak dipolitisir dari zaman dulu gitu. Karena doktrin agama membuat kita tidak melihat orang lain secara menyeluruh. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kayak lu agama A, misalkan kayak gitu. Berarti segala labeling pohon faktor yang ada di bawah agama A itu udah langsung gue taruhin ke elu. Yes. Nggak ada beda. Kenapa? Padahal kan nggak pasti gitu. Nggak mesti kan. Kayak semua orang berkembang dengan pengalaman hidup pribadi. Even lu kembar, semua orang tuh berkembang dengan pengalaman hidup pribadi masing-masing. Nah, makanya gue menyamaratakan dengan orang yang membedakan, melihat orang dengan membedakan agama. Itu sama dengan rasis menurut gue, sama dengan SARA. Itu semua dalam kelompok yang sama menurut gue. Kenapa lo nggak bisa melihat manusia itu sebagai manusia? Gitu. Jadi itu yang gue berusaha lakukan di dalam hidup gue. Karena apa? Karena gue belajar lah. Karena gue ikut ini pemeranan. Oke, jadi teman-teman yang mau ikut kelas pemeranan bisa di bawah ini udah ada nih. Langsung aja pakai kodenya Ibok Peran Mantap ya. Iya. Dan jangan lupa ini bisa kalau bawa temen 2 aja gitu.
Gitu, karena menurut gue itu hidup yang jujur. Ya. Itu hidup yang jujurmu. Tapi kalau lu misalkan berjaga-jaga boleh dong gitu. Kalau lu ada self defense nggak apa-apa dong gitu. Tapi lu jangan judge langsung orangnya seperti itu. Gitu. Judgment itu kan apa yang keluar. Tapi self defense itu kan berdasarkan karena kan ini ada di dalam otak lu ini kan banyak pemrograman gitu. Pasti lu berbicara dengan seseorang dengan pengalaman yang lu pernah melihat orang dengan stereotype yang sama, lu akan punya self defense gitu. Buat gua self defense itu wajar, tapi jangan langsung lu offense ke orangnya dengan menyamaratakan dia gitu loh. Apalagi kita baru kenal, baru ketemu. Betul. Jangankan yang baru ketemu, yang lu nggak pernah ketemu aja. Satu artis yang gua sebut, Ahmad Dhani. Wah, lu pasti langsung punya banyak pemikiran kan? Di dalam otak lu kan? Either itu baik atau buruk ya. Lah. Iya kan, asosiasinya langsung lu begini. Tapi gue tanya, lu udah pernah ketemu dengan Ahmad Dhani belum? Ya, even ngobrol aja belum pernah gitu. Bahkan dia nggak tahu siapa kita. Itu dia. Gue ngomongin, ini masalah pilpres dulu ya. Gue ngomongin dua nama. Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Wah, pasti langsung ada memori yang ada di lu kan. Nah, ketika lu ketemu dengan Bapak Prabowo, semua apa yang ada di sosial media itu kan sudah ada di benak lu kan gitu loh. Akhirnya lu cap ke dia, apakah dia seperti itu? Kan belum tentu juga. Gitu. Jadi gua sih bukan orang yang mau menjudge orang dengan stereotipnya dia gitu. Soalnya banyak banget sih. Kan kita di Bihom kemarin sempat ada upload konten kayak kita bikin ilustrasi gitu, ada dua orang. Yang satu orang tuh lagi cerita kalau misalnya tadi malam tuh orang tua gue berantem lalalala. Nah si karakter yang satunya dia ngeresponnya gini, lu harusnya bersyukur dong, orang tua gue aja udah cerai, lu masih ada di titik berantem, harusnya lu bisa gini. Di kolom komentarnya wah banyak yang ngerasa relate, bahkan ngerasa itu ada di lingkungan sekitar mereka dan itu dekat, entah dari sahabat mereka, dari teman dekat mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain gitu. Menurut lu sendiri hal kayak gini tuh karena apa, Bang? Iya, gua nggak tahu juga ya kenapa orang mau nyampurin hidup orang lain gitu ya. Kayak lu ngebandingin. Menurut gua hidup bukan sesuatu yang perlu diperbandingkan ya. Nah, ini yang gue belajar dari stand up comedy. Banyak orang hidup tuh punya ambisi untuk membuktikan diri dia di depan semua orang yang merendahkan dia, di depan semua orang yang kayak tadi menjudge dan lain-lain, even di depan keluarga dia. Banyak orang yang punya ambisi untuk membuktikan diri. Tapi tidak banyak orang yang mau berjalan dengan hidup jujur dengan apa yang dia punya. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika lu hidup jujur, lu tidak akan mudah menjadi orang yang tersinggung. Nah, stand up comedy itu mengajarkan gua untuk menggali keresahan gua sendiri. Artinya, gua harus hidup jujur dengan apa yang gua punya, dan gua berdamai dengan itu, dan melampiaskannya menjadi sebuah teori komedi. Gitu. Ada temen gua yang agnostik, namanya Coki Pardede. Dan akhirnya orang mengecap dia, lu masuk neraka, Cok. Oh, tidak masalah. Gitu dia bilang kayak gitu. Mungkin itu adalah tempatku, dia bilang. Nah, kan kalau lu masih tidak bisa berdamai dengan itu, lu ofensif nggak? Ofensif, Pak. Iya kan?
Tapi kalau lu bisa berdamai dengan itu akan menjadi sebuah komedi yang sangat lucu banget. Iya. Gua kirim ke Coki satu ini apa tuh? Sebentar ya. Gua lupa. Gua nih, ya lu nggak bisa ya. Ah, Nggak kelihatan ya. nggak Ada kelihatan sih satu tulisannya. ruangan di rumah sakit namanya ruang diagnostik. Terus gua kirim ke grup yang bareng MLI. Apakah ini tempat Coki selalu melakukan ritual? Gue bilang gitu. Tapi lu bisa ketawa kan dengan itu kan gitu loh. Karena lu tahu Coki sudah menerima dirinya seperti itu. Yes. Gitu. Nah, masalahnya ketika masa lalu lu pendam dan lu berusaha untuk menyingkirkan itu dan lu berusaha untuk menunjukkan diri lu yang baru tanpa lu berdamai dengan itu, yang kasihan siapa? Orang-orang yang lain di luar. Enggak, yang kasihan itu lu. Yes. Karena yang ngerasa capek itu elu, yang ngerasa stres itu elu. Apa orang bisa ngebantu hidup lu? Sejauh ini gua hidup tidak bisa mengandalkan orang lain. Itu yang harus lu tahu. Iya. Either lu mengandalkan teman-teman lu, siapapun yang lu andalkan, sejauh ini sampai hari ini gua hidup, semuanya itu nonsense. Hanya lu dan kebahagiaan lu yang akan mempertahankan hidup lu sampai hari ini. Even itu adalah pasangan lu kalau lu punya pasangan. Jadi jangan pernah mempertaruhkan kebahagiaan lu kepada orang lain gitu loh. Karena lu akan menjadi orang yang kecewa. Sepakat. Termasuk kepada agama. Gitu. Kalau di MLI ditambahin ini biasanya cah. Oke. Betul loh, maksudnya bukannya gue boleh nggak sih ngomong? Ya nggak usah deh. Jadi itu ntar off record aja ya yang agak-agak abu-abu gitu. Iya. Nanti takutnya teman-teman gue, wah ini saatnya gue tidak punya agama gitu. Enggak. Bukan. Ya, soalnya ini siapa? Kalau ngomongin tadi tentang ketersinggungan, ofensif dan rasa marah, kadang itu kalau dianalogiin tuh kalau misalnya ada orang yang menyinggung kita tuh seakan-akan pengen ngelempar balik orang itu, tapi kita megangnya bara api. Sebelum kita ngelempar ke orang dan orang itu kesakitan, justru kita yang kebakar sendiri gitu. Iya. Jadi ya itu sih perlu banget dan penting banget untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, menerima diri kita sendiri apa adanya. Nah cuma mungkin buat pertanyaan penutup nih, ada nggak tips dari lo buat teman-teman nih supaya bisa mengenali dirinya sendiri dan bisa berdamai dengan masa lalunya? Cara sulit sih. Oke. Gini, kalau lu percaya sama Tuhan ya, kalau lu percaya sama Tuhan, lu harus tahu Tuhan itu tidak punya batas dalam kasih sayang. Jadi lu akan selalu bisa kembali kepada satu pribadi itu di dalam posisi apapun. Jadi Tuhan itu tidak menerima orang yang suci doang gitu loh. Iya. Gitu. Jadi Tuhan itu menerima elu yang seelu-elunya. Nah, itu bisa buat gua itu bisa releasing setiap anger biasanya dengan kembali ke titik itu. Dan itu masuknya bukan di attitude, bukan di behavior, tapi maksudnya belief system. Oke. Dan belief itu bisa diatur nggak sih? Belief itu adalah sesuatu yang tidak lu pikirkan. Gini, sesuatu yang lu pikirkan itu kan menjadi attitude kan? Iya. Iya kan? Karena lu punya keputusan untuk memikirkan itu. Tapi belief adalah belief. Titik. Nah, satu yang gue percaya, ada satu pribadi yang kasih sayangnya itu nggak habis. Kenapa gue pilih yang kasih sayangnya nggak habis? Karena itu yang gue butuhin. Ketika teman-teman gue nggak punya itu, ketika keluarga gue nggak punya itu yang gue butuhin. Jadi gue mau sampai di titik itu dulu nih. Iya.
Nah itu gue bisa releasing sampai di titik itu. Gue percaya kepada God is love. Jadi Tuhan itu tidak pernah careless. Tuhan itu gini, kalau lu deket sama Tuhan, Tuhan itu tidak makin sayang. Tapi kalau lu menjauh dari Tuhan, Tuhan juga tidak makin benci. Karena Tuhan itu kasih sayangnya itu full gitu. Jadi nggak ada yang bisa ngurangin, nggak ada yang bisa ngelebihin gitu. Nah, ketika gue kembali kepada ini yang Coki Pardede tidak punya. Enggak deh, dia punya deh. Iya, dia bilang agnosia percaya Tuhan lah, oke. Tapi humanity masih ada lah. Tapi gitu, kenapa gue butuh itu? Kenapa gue hari ini, maksud gue tidak menyalahkan teman-teman gue yang ateis ya gitu loh. Karena lu pasti bisa bertahan dengan prinsip dan pemikiran lu sendiri, dan itu fine kalau lu bisa menjalankan itu. Gue adalah orang yang tidak sanggup menjadi ateis. Karena gue butuh titik kembali di dalam kepercayaan. Titik kembali yang tidak bisa gue pikirkan. Karena banyak di dalam hidup lu yang tidak bisa lu pikirkan. Lu hanya bisa percaya kalau Tuhan itu sayang sama lu. Gitu. Nah, titik kembali itu yang bikin gue di dalam kesendirian gue, kalau pas gue lagi sepi gitu kan, nggak ada siapa-siapa, karena gue bukan 100% orang yang ekstrovert gitu. Gue orang yang banyak berpikir. Nah, ketika orang yang banyak berpikir sampai kepada batas pemikiran lo, itu lo jadi orang yang jengkel, tau gak? Iya. Iya nggak sih? Lo jadi orang yang stres dan jengkel gitu. Jadi kayak, nah di titik itu gue bisa kembali kepada, ya udah, kalau sudah terjadi, ini universe tuh ada yang ngatur. Gitu. Banyak orang yang bilang bahwa Tuhan itu maha besar. Gue percaya Tuhan itu maha besar, tapi juga gue percaya Tuhan itu maha kecil. Iya. Lebih kecil daripada partikel yang bisa masuk ke dalam relung hati orang-orang lain, gitu. Iya. Nah, dia tahu sekecil-kecilnya hati gue. Gue tahu gue nggak bisa nutupin apa-apa. Jadi yang gue harus lakukan apa? Jujur kan? Apa sih yang lu bisa tutupin dari satu pribadi yang lu pikir ada, tapi nggak kelihatan? Nggak ada yang bisa tutup. Buat apa lu tutupin? Even lu nggak pernah ngeliat gitu loh. Tapi kalau lu bisa rasakan kasih sayang itu tidak pernah berhenti. Lu bisa jujur. Nah, melatih hidup dengan jujur kepada diri lu sendiri dan kepada Tuhan, kalau lu percaya ya, itu menurut gue bisa releasing your pain dan bisa menerima keadaan masa lalu lu, dan lu bisa berjalan keluar kamar lu dengan santai, karena gue tahu meskipun gue punya masa lalu yang bangsat, tapi ini tidak pernah berhenti kasih sayangnya nih. Gitu. Lu nggak sayang nggak sama gue nggak masalah. Lu nggak sayang sama gue, it's okay. Yang penting ini tidak pernah selesai kasih sayangnya sama gue. Nah, gue berlatih itu, melatih itu, akhirnya sampai gue melihat, ya udahlah emang gue kayak gini adanya, gimana dong, gitu. Tapi itu tidak karena kasih sayang Tuhan itu kan tidak membuat kita berhenti untuk mengambil yang terbaik. Nggak membuat kita untuk besok harus melatih skill kita. Jangan kayak orang tolol gitu. Karena lu ya udah gue terima aja. Ya jadi orang tolol dong lu, tidur di rumah terus gitu. Tapi lu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain. Gua bukan orang yang membuktikan apa-apa kepada orang lain. Gua hanya mau melihat diri gua besok lebih baik daripada hari ini, dan gue bisa berterima kasih kepada diri gue sendiri. Gila Bob, lu hari ini lebih baik ya. Saya elah, itu buat gue, ya udah, itu hidup gue gitu loh. Definisi kemenangan dalam hidup lebih ke itu ya, bukan ke pembuktian ke orang lain gitu. Iya, tapi kalaupun misalkan gue dihargai orang lain dengan karya gue atau dengan prestasi gue, kalau gue atlet misalkan kayak gitu, gue juara 1, wajar nggak lu bahagia dengan penghargaan orang lain? Wajar, sangat wajar. Tapi nggak lu telan gitu loh. Iya, jadikan sebagai bonus aja lah gitu. Iya, cuit, abis itu ya udah permen karet aja gitu.
Karena toh pada akhirnya mereka nggak ada di kamar gue waktu gue sepi sendiri gitu. Benar. Jadi intinya buat teman-teman semua nih, penting banget untuk kita bisa mengenali diri kita masing-masing, entah apapun cara yang kalian pakai. Terus juga perlu buat kita untuk punya cara untuk merilis stres kita, emosi negatif kita. Mungkin kalau teman-teman yang cukup kuat spiritualnya, bisa dengan agama, pendekatan agama, silahkan. Kalau ada yang mau dengan cara berkarya, bikin buku, bikin nulis, bikin video atau apapun, musik, silahkan. Kalau misalnya kalian juga bisa merilis itu dengan curhat ke orang yang tepat, juga silahkan. Cuma dari semua obrolan ini yang paling penting cuma satu kata, jujur. Iya, betul. Orang bisa kaya, bro. You name it, orang bisa punya banyak duit banyak. Tapi gue tanya, bisa nggak dia berlenggang kangkung dengan menerima keadaan dia dengan jujur apa adanya gitu? Ya. Bahkan sesimpel misalnya kayak ada orang yang kaya gitu, kayak ketika kita tanya mereka, are you happy? Pasti mereka ada sekian detik untuk mikir gitu, kayak, hah? Terus baru mereka jawab, dan entah itu mereka jawabnya dengan jujur atau enggak. Cuma kayak mereka pasti ada kepikiran, selama ini gue happy atau enggak sih? Gue jujur atau enggak sih? Itu pasti ada sih, gue yakin itu sih. Iya. Dan ketika lu jujur dengan menerima untungnya kalau lu hidup jujur dengan menerima keadaan lu sendiri, lu nggak mudah tersinggung, satu. Dan lu bisa observe semua orang-orang kaya yang hidupnya tidak jujur dengan mempertahankan tasnya atau mempertahankan kekayaannya. Dan lu cuma tertawa sama itu. Apa ya gitu loh. Tapi kalau lu dikasih tas kayak gitu, mau nggak? Ya mau. Tapi titik kebahagiaan gue bukan di situ gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman semua nih, kapal pesiar yang tadi di depan kita tawarin itu bukan hal yang utama. Yang utama justru di sini nih, di kejujuran ini. Lebih mahal lah daripada kapal pesiar dan MLM yang kita mention di awal sebagai jokes. Apakah kejujuran ini juga sebuah MLM? Waduh, kejujuran jadi komoditas sekarang. Oke. Thank you banget nih Bang, udah sempat ngobrol di podcastnya Bihum. Kita judulnya podcastnya Rumah Kedua Bang. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak menganggap rumahnya sebagai rumah gitu, kayak ya mampir-mampirlah ke podcastnya Bihum, siapa tahu apa yang mereka rasain bisa terwakilkan dengan apa yang kita obrolin di sini, dan semoga aja ada pembelajarannya ya Bang. Iya, semoga aja ya. Semoga aja habis ini lu masih punya agama, itu aja lah. Oke. Mungkin sebelum obrolannya semakin abu-abu, kita sudahi dulu untuk episode kali ini. Thank you banget Bang Ibob, dan untuk teman-teman sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, anytime. Thank you banget Bintang dan Bihom.